Halo moviegoers, selamat datang di channel Karya Films, review film seadanya. Jojo Rabbit ditulis dan disutradarai oleh Taika Waititi, sutradara di balik film Thor Ragnarok dan What We Do in the Shadows. Bersetting di zaman World War II, tepatnya ketika dunia berperang dengan Nazi, seorang anak kecil bernama Jojo, diperankan oleh Roman Griffin Davis, berkeinginan untuk menjadi seorang prajurit Nazi yang hebat. Bersama dengan teman imajinasinya, yaitu Adolf Hitler, diperankan oleh Taika Waititi, dia malah menemukan bahwa ibunya, diperankan oleh Scarlett Johansson, telah menyembunyikan seorang Jewish girl atau gadis Yahudi yang diperankan oleh Thomasin McKenzie di rumahnya. Disclaimer dulu ya. Pertama, saya nggak tahu bahwa film ini diangkat dari sebuah buku. Jadi, saya nggak tahu bukunya seperti apa. Saya hanya menontonnya berdasarkan filmnya. Yang kedua, saya juga nggak tahu salah satu intisari di film ini, yaitu bahwa sejarahnya Nazi itu musuhan dengan Jewish atau Yahudi. Yang saya tahu, film ini tuh ya disutradari oleh Taika Waititi. Alasan saya nonton filmnya ya karena Taika Waititi. Dan for the record, film dia yang baru saya tonton ya cuma Thor Ragnarok aja. Yang lain belum saya tonton. Dan yes, saya sudah lihat trailernya. Dari trailernya juga dilihat bahwa film ini komedi satir ala Taika Waititi. Saya cuma berharap lucunya nggak over seperti di film Thor Ragnarok. Dan saat filmnya masuk kategori Best Oscar, saya juga makin penasaran untuk menonton film ini. So, gimana filmnya? Are you ready for the best weekend ever? Yes, I am! Cerita filmnya linear ya, nggak bolak-balik, gampang dan enak diikutin. Langsung to the point dari awal sampai akhir. Saya juga gak nyangka bahwa filmnya twisty juga. Penggambaran Nazi dengan komedi satir ala Taika berhasil menghadirkan perspektif yang berbeda dari film-film lain yang bersetting di masa Nazi. Jujur, saya belum banyak menonton film bersetting Nazi, bahkan bisa dibilang baru sedikit film yang bersetting Nazi yang saya tonton. Tapi bagi saya, film ini berhasil menawarkan fresh take dari sebuah film yang bersetting di masa Nazi. Dan bicara soal komedinya, yang saya khawatirkan di awal, yaitu komedinya bakal over seperti di film Thor Ragnarok. Ternyata tidak terjadi di film ini. Kali ini Taika dapat menyeimbangkan dengan baik porsi komedi dan drama di filmnya. Jokes-jokesnya banyak yang dapat, malahan sedikit, bahkan gak ada yang miss. Penempatannya pas dan tidak over. Dan karena ini komedi satir, tentunya banyak dark comedy di dalam filmnya. Walaupun pesan yang ingin disampaikan film ini sangat jelas dengan penggambaran dan set filmnya, dan juga dengan joke-joke satirnya, tapi somehow film ini tetap engaging buat ditonton. Hal ini berkat gaya penulisan Taika yang sangat saya amat sukai dari sebuah film, yaitu gaya penulisan yang membuat kita serasa dihargai ketika fokus ke dalam cerita filmnya. Ketika suatu line yang di awal kita anggap hanya numpang lewat tanpa ada maknanya gitu. Namun ketika line tersebut diingatkan kembali, kita sebagai penonton yang nangkep line atau detail tersebut merasa dihargai. Istilahnya kita nggak sia-sia menangkap atau merhatiin detail film tersebut. Meskipun ini bukan film-film detektif, tapi saya senang dengan gaya penulisan seperti ini. Banyak callback-callback di film ini yang pasti membuat penonton serasa diapresiasi, termasuk dengan twist di filmnya. I don't want to get into the spoiler here. Yang jelas, twist di film ini berkenaan dengan detail lain di filmnya. Dan jujur, I didn't see that coming. And the Oscar goes to Taika Waititi. Jojo Rabbit. This is the first Oscar and third nomination for Taika Waititi. Gaya penulisan dan penggambaran yang engaging ini makin terasa punya nyawa dengan penyutradaraan yang ciamik dari Taika Waititi dan didukung juga dengan jajaran cast yang top marko top. Yang jadi senternya tentunya Roman Griffin Davis sebagai Jojo, sukses meng-carry kita sepanjang film.
Walaupun tidak spesial, penampilannya masih cukup dari awal sampai akhir. Tapi tentunya yang jadi spot on ya supporting cast di film ini. Taika Waititi sebagai Hitler lagi-lagi menurut saya sukses menghadirkan fresh take dari tokoh Adolf Hitler. Scarlett Johansson sebagai Ibu Jojo memberikan nyawa di filmnya dengan penampilan yang beda. Dan dia memang pantas dapat nominasi supporting cast di ajang Oscar berkat film ini. Belum lagi supporting cast yang lain. Thomasin McKenzie sebagai Elsa, Archie Yates sebagai Yorkie, Sam Rockwell sebagai Kapten Klenzendorf, Stephen Merchant sebagai Dirge, bahkan Rebel Wilson sebagai Fraulein Ram, dan Alfie Allen sebagai Finkel tampil dengan spot on tersendiri. Dengan materi yang sedikit, tapi dengan gaya penyutradaraan Taika, semua cast tampil dengan solid. Minus di film ini yaitu konflik yang dihadirkan menurut saya. Itu pun sebenarnya bukan salah filmnya. Ini salah saya sendiri. Terlepas benar atau tidak, mohon koreksi di kolom komentar. Cuma kalau kalian seperti saya yang nggak tahu sejarah bahwa Nazi dan Jewish itu musuhan, kita perlu menerka dulu konflik yang ditawarkan di film ini. Tapi nggak sampai musingin sih. Seperti yang tertulis di sinopsis, konflik film ini tuh hadir ketika Jojo yang ingin jadi pasukan Nazi yang hebat itu malah nemuin bahwa ibunya tuh nyembuhin Jewish girl atau gadis Yahudi di rumahnya. Nah, bagi saya yang nggak familiar dengan hal tersebut, perlu menerka-nerka dulu stake dari hal tersebut gitu. Saya cuma berharap di filmnya tuh lebih dijelaskan hal tersebut bagi penonton awam yang nggak tahu akan hal tersebut. Tapi kalau kalian sudah tahu dengan hal tersebut, dengan sejarah-sejarah tersebut, mungkin kalian nggak akan berpikiran seperti saya gitu. Bahkan mungkin kalian juga akan merasa bahwa stake-nya tuh lebih terasa kalau kalian sudah tahu akan hal tersebut. Kesimpulannya, Jojo Rabbit is a great movie. Di atas kertas, komedi satir ini mungkin gak bakalan berhasil kalau tidak disutradarai oleh Taika Waititi. Kredit sangat perlu diberikan kepada dia. Dengan gaya penulisan yang engaging dan penyutradaraan yang apik, didukung juga dengan cast yang solid, film ini akhirnya punya nyawa yang sukses membuatnya dinominasikan Best Pictures Oscar tahun ini. Hal yang gak bisa saya review cuma dalam hal sinematografi dan musiknya aja sih. Saya terlalu fokus akan ceritanya sampai gak kefokus akan hal tersebut. Dan juga filmnya gak rilis di bioskop ya, jadi saya cuma nontonnya di layar kecil gitu, di laptop tentunya. So, oke, sekian review seadanya untuk film Jojo Rabbit. Bagi kalian yang sudah nonton, bagaimana filmnya? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton reviewnya. Sampai jumpa di review berikutnya. Hatur nuhun. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed.